Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ramadhani dengan NIM 0310242065 pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya dari kelas Tadris Biologi 2, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan suatu materi yang berjudul Hakikat Evaluasi dalam Islam, yang berusaha memperoleh pengetahuan yang awalnya manusia tidak tahu menjadi tahu. Evaluasi dalam pendidikan Islam sangat perlu untuk diterapkan, sebab tanpa adanya evaluasi, pendidik tidak dapat mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah diberikan kepada peserta didik dan efektivitas metode serta sarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajarannya. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian, akar katanya adalah value. Dalam bahasa Arab al-qimah. Dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dengan demikian secara harfiah, evaluasi pendidikan atau educational evaluation al-takdir al-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual religius. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam yang pertama yaitu ada prinsip menyeluruh atau disebut dengan komprehensif. Prinsip keseluruhan atau menyeluruh juga dikenal dengan istilah komprehensif. Dengan prinsip komprehensif dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi hasil belajar tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Yang kedua yaitu ada prinsip kesinambungan atau disebut juga dengan kontinuitas. Prinsip kesinambungan dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya objektif. Nah, tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam secara rasional atau filosofis adalah bertujuan untuk membentuk al-insan al-kamil atau manusia paripurna. Beranjak dari konsep ini, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi dialektikal horizontal. Kedua, dimensi ketundukan vertikal. Pada dimensi dialektikal horizontal, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkret yang terkait dengan diri, sesama manusia, dan alam semesta. Untuk itu, akumulasi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental merupakan bakat utama dalam hubungannya dengan pemahaman tentang kehidupan konkret tersebut. Evaluasi dalam pendidikan Islam. Ada 4 fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Pertama, dari segi pendidik. Evaluasi berguna untuk membantu seseorang pendidik mengetahui sudah sejauh mana hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, yaitu dari segi peserta didik, evaluasi berguna membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu dari segi ahli fikir pendidikan Islam. Nah, evaluasi berguna untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam. Yang keempat yaitu ada dari segi politik pengambil kebijakan pendidikan Islam atau disebut dengan pemerintah. Evaluasi berguna untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan. Evaluasi yang pertama yaitu ada menyusun rencana evaluasi hasil belajar sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan. Nah, perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup 6 jenis. Saya akan membacakan 3 saja, yaitu merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, dan yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi itu.
Yang kedua ada menghimpun data dalam evaluasi hasil belajar. Yang ketiga ada melakukan verifikasi data. Yang keempat ada mengolah dan menganalisis data. Teknik evaluasi. Nah, istilah teknik dalam diartikan sebagai alat. Jadi, teknik evaluasi berarti alat yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer atau saling melengkapi sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes, observasi, penugasan, inventory, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu evaluasi dalam pendidikan Islam memiliki hakikat mendalam terkait dengan tujuan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta perkembangan siswa, baik dari sisi intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Dalam Islam, evaluasi bukan hanya sekedar penilaian hasil akhir atau seperti ujian, tapi juga merupakan bagian integral dari proses pembelajaran itu sendiri. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Jika ada kesalahan dari kata-kata yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya Regita Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.